Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita terus berbicara tentang persiapan tim nasional kita untuk U23 yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF di Thailand 17-26 Agustus ini. Sudah memulai latihan kemarin, ya pemain-pemain sudah berdatangan dan mereka berlatih di lapangan A Senayan. Paling tidak 17 pemain sudah ikut, namun ada 6 pemain yang belum hadir. Ya, di antara 6 pemain itu ada 2 pemain yang khusus membuat ketua BTN, Badan Tim Nasional Pak Sumarji ini agak menjak-menjak marah-marah. Rizky Ridho dari Persija dan Zaki Ashraf dari PSM yang Pak Marji ini bilang ini akan ditahan oleh klubnya, dihambat terutama bagi pelatih asing, ya Thomas Doll tentunya di Persija dan ada Tavares di PSM yang tidak memberikan pemain karena mungkin baik Rizky Ridho dan Zaki ini seperti dalam video saya kemarin itu dibutuhkan dalam tim. Ya tidak dilepas karena baik Persija dan PSM akan menghadapi laga-laga yang tentunya membutuhkan kedua pemain tersebut. Tapi apapun ini bagi Pak Sumarji ya tentunya seakan-akan ini tidak menghargai panggilan untuk bermain di tim nasional. Terlepas dari Piala AFF ini dikatakan piala yang tidak bukan agenda FIFA ya, atau banyak yang bilang ini piala ciki, kasih aja yang lain-lain, tidak usah dipaksakan. Tapi tidak juga, karena ini kan kemauan dari STY meminta ini membawa nama negara terlepas di Piala AFF, tapi ini untuk Indonesia, sehingga Pak Sumarji sebagai manajer ya bertanggung jawab juga, dan dia mungkin agak geram dengan cara-cara seperti ini. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi dengan 2 pemain yang diharapkan masih bisa bergabung sebenarnya. Tapi PSM nampakkan berkeras untuk tidak melepas Zaki. Demikian juga dengan Rizky Ridho, karena Rizky Ridho apalagi ini pemain top ya. Dan kemarin juga ikut menyelamatkan Persija kan dengan gol balasan dia. Dan ini sayang kalau Rizky Ridho tidak bisa memperkuat ya tim U23 di Piala AFF. Namun tetap bagi PSSI harus terus maju, harus terus melangkah, ya. Mau tanpa Zaki dan tanpa Rizky Ridho, harus disiapkan pemain-pemain untuk bisa mengganti, ya. Dan STY juga agak stres memang, karena tidak semua yang bergabung. Dia mau kemarin itu sudah harus semua. Selain Zaki dan Ridho, ya ada Karek Arel di Bali United, ada Beckham Putra di Persib dan 2 pemain PSIS, Alfriana Dewanga dan Adi Satrio. Kalau Dewanga ini kan dibilang kemarin setelah bermain Rabu lawan Arema itu mengalami cedera hamstring katanya. Adi Satrio itu kena bermasalah dengan perut dia, ada diare. Ya tapi dia masih bisa bermain. Namun apapun itu STY dan Pak Marji mengatakan dia paling tidak lapor lah ke mereka. Mereka bisa datangan, bisa tangani, ada dokter tim nasional untuk bisa melihat sampai sejauh mana keseriusan dari cedera dari Dewanga. Khususnya apalagi hamstring. Ya kalau memang dia memang bermasalah ya tidak akan dibawa, ya akan dikembalikan. Tapi sudah dijanjikan oleh ofisial dari PSIS bahwa Alfriana Dewanga dan Adi Satrio akan menuju hari ini, ya pada Jumat ini di Jakarta akan bergabung dengan tim. Demikian juga dengan Kadek dan juga dengan Beckham. Tapi Ridho dan Zaki ini yang diharapkan hadir, saya pikir tidak. Ya itu yang membuat mungkin STY kecewa, termasuk apalagi dengan Pak Marji, ya. Yang menurut dia saya akan laporkan ini ke ketum ya PSSI Erick Thohir dengan adanya hal-hal seperti ini yang menghambat pemain-pemain untuk bisa bermain untuk bangsa dan negara ini. Namun bagi saya ya udah, kalau memang mereka nggak ada siapin aja, toh masih ada Haikal ya PSIS Semarang, Al Hafiz yang tadinya sebenarnya masuk di 26 nama sebelumnya, tapi kemudian dihapus dan nama Haikal hilang. Ya, artinya kalau Haikal masuk kan PSIS ada 3. Ini yang saya pikir bagus. Muhammad Kanu, Persis Solo. Tadinya juga masuk di 26, tapi setelah 23 pemain diumumkan dia hilang. Termasuk dengan Ivar Yaner sana kan, ada dengan Rafael Struk, Witan Sulaiman, semua hilang nama-nama itu. Tapi Kanu bisa diambil lagi. Dia gelandang yang bagus, Haikal bisa bermain di belakang. Dan saya kira ini bisa menutup kekosongan ketika Ridho tidak ada, Zaki juga tidak ada. Dan memang harus bersiap untuk melangkah ke depan, fokus ya. Jangan sampai ini tim yang dipersiapkan ini goyah, konsentrasi,
Karena saya pikir masih bisa bersaing lah kita. Dengan walaupun sayang memang Ridho tidak ada. Kalau Ridho tidak ada benar. Tapi kalau Ridho datang, ini oke. Kalau Zaki sudah, saya rasa sudah tidak mungkin. Ridho juga kesempatannya memang berat ya. Dan kita harus bisa menerima kenyataan ini. Dan saya rasa bagi STY, dia sudah harus bisa melupakan ini. Kalau memang Ridho tidak datang dan Zaki harus meninggalkan. Karena kemarin juga kan dia sudah mencoret Fatur Rahman ya. Fajar Fatur Rahman, pemain Borneo. Karena Borneo paling banyak pemain yang ikut juga. Ada Dava, ada Komang. Tapi Titan udah masuk. Ya, tadinya Titan tidak ada. Ini pemain yang bermasalah juga di SEA Games. Ketika dia mendapat denda. Dan juga 6 kali tidak bisa bermain. Sama seperti Komang dan Taufani. Tapi Taufani tidak dipanggil. Ya. Komang sudah lebih dulu dipanggil. Kemudian ikut dengan Titan. Tapi karena aturannya 6 kali itu hanya berlaku di FIFA Match Day, itu di pertandingan persahabatan. Jadi untuk urusan AFF ini bisa lolos. Itu sudah ditanyakan langsung oleh Pak Marji dan mereka layak sehingga nama Komang masuk dan nama Titan masuk untuk bisa mengisi ketika Fajar dicoret oleh STY. Sayang memang ya. Ini salah satu pemain yang bagus bersama Ramadan Sananta kan menjadi top skor di SEA Games Kamboja kemarin ketika kita merebut medali emas di final mengalahkan Thailand. Namun apapun itu sekali lagi saya bilang bahwa dengan pemain yang ada STY harus fokus ya untuk berhadapan dengan Harimau Malaya. Malaysia pada tanggal 18 ini pertandingan pertama di grup B karena di situ juga ada Timur Leste yang ada. Jadi kalau kita bisa menang ini aman bisa lolos langsung ya bersama dengan tim-tim lain yang diunggulkan Thailand di A dan Vietnam ada di C. Nah, kita akan melihat nantinya komposisi pemain tentunya. Siapa pengganti-pengganti itu kalau misalnya ya sudah pasti Ridho, Zaki tidak ada. Oke, saya sudah bilang tadi kan bisa ada Haikal bisa masuk, Kano juga bisa masuk, tapi mungkin aja ada nama lain yang akan muncul. Ya. Tapi saya pikir pemain-pemain seperti Titan ya yang menjadi reserve, menjadi cadangan untuk bisa masuk ketika Fajar tidak ada, yaitu Taufani juga saya pikir masih bisa untuk dilirik. Tapi semua tergantung dari STY. Harus mengantisipasi juga dengan Alfriana Dewanga karena dia cedera. Siapa pemain yang akan mengisi posisi ini? Mungkin saja saya bilang tadi kan, bisa Taufani dipanggil lagi. Itu karena tidak pengaruh dengan hasil sanksi dia di SEA Games. Tapi mudah-mudahan Dewanga diharapkan sekali ya, karena dia bisa bermain dalam 2 posisi yang bagus. Back tengah juga oke, dan gelandang bertahan oke. Jadi kalau dia fit, ini top bagi tim U23 kita menghadapi Piala AFF. Tanpa target memang dari PSSI, namun kita harus bisa berbuat yang terbaik. Siapa tahu STY ketika tidak ada beban, anak-anak bermain nothing tulus, ya kita bisa terus melangkah sampai ke final dan juara, ya STY bisa mendapatkan trofi pertama dia. Karena banyak kan yang selalu mencibir dengan STY ini, ya menghadirkan trofi lah. Ya, tapi sekarang kan belum ada, tapi perkembangan proses dia bagus untuk bisa membina pemain-pemain muda ini, ya sehingga berbuah kemarin di SEA Games. Terlepas di sana ada Indra Safri sebagai pelatih, tapi banyak juga pemain-pemain yang dipoles ya, matang bersama dengan STY. Semoga Piala AFF ini bisa bermanfaat dengan baik dan siapapun pemain yang dipilih ya sekarang ya kan tentunya tidak ada pemain lagi yang akan TC ini kemudian dipulangkan. Enggak, semua itu akan utuh ini. Kalau 23 pemain semua akan di bawah 23 pemain karena waktunya mepet. Ini akan berlangsung sampai tanggal 14 ya. Bagaimana TC ini? Kemudian tanggal 15 akan bersiap berangkat atau tanggal 16 paling lambat untuk berangkat. Ya mudah-mudahan tanggal 15 sudah berangkat karena kita akan mungkin menyesuaikan diri di sana, latihan mungkin 1-2 hari sambil menunggu pertandingan melawan Malaysia nantinya. Jadi bagi penggemar sepak bola ya untuk tim nasional kita tentunya berdoa bagi pasukan ST ini agar bisa mendapatkan yang terbaik di Thailand. Oke, dengan saya Bung Ropan. Terima kasih untuk Four Brothers sudah bekerja sama dengan channel YouTube Bung Ropan, Kopi Papua dan Kopi Wa Anal. Luar biasa. Ciao.